Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi GKI Palembang. Mari kita mempersiapkan hati sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Bapa, makasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini kami bisa bersama-sama bangun dari pagi kami dan kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu yang menyampaikan agar apa yang dipersiapkan sungguh bisa menjadi berkat untuk jemaat Tuhan yang mendengarkan. Pujilah nama-Mu Bapa, berfirmanlah kepada setiap kami karena kami siap mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pagi hari ini saya beri tema syarat dan ketentuan berlaku. Mari terlebih dahulu kita membuka firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-9. Kita akan membaca ayat 57 hingga ayat yang ke-62. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Berbahagialah setiap kita yang masih memiliki kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang tua pasti Anda paham bahwa ketika memiliki anak dan hendak mendaftarkan anak Anda ke sekolah tertentu, biasanya ada syarat dan ketentuan yang berlaku, Bapak Ibu Saudara. Yang syarat dan ketentuan yang berlaku itu ya harus dipenuhi begitu. Jika sang anak hendak melanjutkan pendidikannya ke SMP, maka harus menyertakan fotokopi legalisir rapot dari SD dan ijazah SD begitu ya. Namun jika sang anak hendak didaftarkan ke SMA, maka harus menyertakan fotokopi legalisir rapot SMP dan ijazah SMP yang menyatakan bahwa sang anak ini memang sudah lulus dan layak untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi begitu ya Bapak Saudara. Tetapi biasanya syarat dan ketentuan yang berlaku itu bukan hanya itu saja Bapak Saudara. Ada juga biaya sekolah yang harus disetujui oleh orang tua yang akan mendaftarkan anaknya. Ada biaya untuk gedung, ada uang SPP, ada uang seragam, ada uang buku, uang perpustakaan, dan lain sebagainya. Jika segala syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan itu dipenuhi, Bapak Ibu Saudara, maka sang anak ya baru bisa diterima. Kalau tidak dipenuhi, kemungkinan besar ya tidak bisa diterima menjadi murid baru di sekolah itu gitu. Ketika orang tua setuju mendaftarkan anaknya ke sekolah tertentu, artinya orang tua pasti harus siap memenuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku di sekolah itu, di sekolah pilihan mereka, gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan hal mengikut Yesus. Ketika kita sudah setuju untuk menjadi pengikut Yesus, artinya kita harus siap mengikuti syarat dan ketentuan yang Tuhan Yesus tetapkan untuk kita. Bagi kita sebagai pengikut-pengikutnya, Bapak Ibu Saudara, perlu saya tekankan di awal bahwa segala syarat dan ketentuan yang Tuhan tetapkan bagi kita sebagai pengikutnya, pastilah hal-hal yang baik, pastilah hal-hal yang akan membuat kita menjadi murid-murid Kristus yang terus mengalami pertumbuhan, yang terus mengalami pendewasaan rohani hari demi hari, yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop yang tadi kita baca, di sana kita bisa menemukan ada orang-orang yang setuju untuk mengikuti Yesus begitu ya. Mereka berkata, "Aku mau mengikut Engkau Tuhan," begitu. Tetapi mereka tidak siap
memenuhi syarat dan ketentuan yang Tuhan Yesus tetapkan untuk langsung mengikuti Yesus saat itu juga. Diceritakan begitu ya, ada yang ingin pamitan dulu untuk menguburkan papanya. Lalu ada juga yang izin mau pamitan dulu dengan keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam budaya pada zaman itu, upacara penguburan itu tidak dilakukan dalam waktu yang singkat, sangat berbeda dengan hari ini, di mana di masa pandemi, masa penghiburan itu sangat singkat begitu Bapak Ibu Saudara ya. Biasanya pada masa itu akan ada banyak pesta perpisahan yang dilakukan, dan itu waktunya beberapa minggu Bapak Ibu Saudara, bukan hanya beberapa hari, tetapi beberapa minggu begitu. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kita bisa menangkap bahwa sebenarnya orang tadi itu ya menunda keputusannya untuk sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Permintaan orang-orang tadi itu menunjukkan di mana sebenarnya hati mereka berada, Bapak Ibu Saudara. Bagi orang-orang itu, ikut Tuhan bukanlah hal yang terpenting, bukanlah hal yang paling penting. Kalau untuk ikut sekedar ikut, mereka mau. Tetapi jika ada syarat dan ketentuan untuk mengorbankan segalanya, mereka keberatan Bapak Ibu Saudara. Mengapa demikian? Karena ada sesuatu yang menawan hati mereka Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang masih mereka genggam erat. Zaman dahulu diceritakan gereja pernah membaptis kesatria-kesatria dengan satu tangan yang diangkat ke atas sambil memegang pedang mereka. Maksudnya adalah dari kepala sampai kaki dari para kesatria ini dibaptis dan menjadi Kristen. Tetapi masih ada yang disisakan, yaitu satu tangan, mungkin bukan kiri lah ya, tangan kanan, untuk memegang pedang. Bagian ini belum Kristen begitu. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, mereka berkata seperti ini. Oh Yesus, Engkau boleh menguasai seluruh hidupku, kecuali tangan yang satu ini. Mereka mau mengikuti Yesus, tetapi tidak siap mengikuti syarat dan ketentuan untuk menguduskan seluruh bagian tubuhnya, seluruh bagian hidupnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini apa yang masih Anda angkat atau Anda genggam dengan erat? Apa yang menjadi penghalang terbesar Anda untuk sungguh-sungguh mengikuti Yesus? Apakah dompet, isi dompet Anda? Ataukah gadget? Ataukah hobi tertentu? Atau kenikmatan-kenikmatan duniawi? Atau ada hal-hal yang lain, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penggemar akan berkata dengan mulutnya, "Aku mau mengikut Engkau, Yesus. Segala sesuatu dan semua hal yang kumiliki, semuanya kuserahkan kepadamu." Tetapi ternyata masih ada sesuatu yang disembunyikan. Masih ada sesuatu yang digenggam erat secara diam-diam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menginginkan semuanya. Apa saja yang menghalangi kita untuk sepenuh hati mengikut Dia, harus kita lepaskan. Kalau kita mengingat di dalam Injil, di dalam hukum yang terutama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan bukan meminta kita mengasihi Dia dengan sepertiga kasih kita, atau dengan setengah jiwa kita, atau dengan seperempat akal budi kita. Tidak Bapak Ibu Saudara. Yang Dia inginkan adalah segenap, seluruhnya, sepenuhnya. Itulah syarat dan ketentuan yang berlaku bagi para pengikut Kristus, bagi kita sekalian. Jika kita mengikuti syarat dan ketentuan yang Yesus tentukan itu, Bapak Ibu Saudara, yakinlah kita tidak akan pernah menyesal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada setiap kami pada pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus melembutkan hati kami untuk bisa menerima kebenaran ini dan mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami, sungguh-sungguh mengikut Engkau. Tolong kami untuk bisa melepaskan hal-hal yang menghalangi kami bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati. Berkatilah segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.